Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar bisa mewujudkan apa yang tadi kita nyatakan dalam syair lagu ini, setiap tarikan nafasku, setiap detak jantungku, setiap denyutan nadi benar-benar untuk Tuhan, kita menjadi seperti instrumen, saudaraku, seperti instrumen musik yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menjadi hiburan Tuhan. Seperti Ayub di tengah-tengah manusia yang jahat pada zaman purba itu, yang segala perbuatannya memilukan hati Allah. Lalu ada orang seperti Ayub yang menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Demikian pula kita di tengah-tengah dunia yang jahat. Hampir semua manusia jahat. Masih ditemukan orang-orang yang setiap tarikan nafas, detak jantung dan denyut nadinya benar-benar bisa dipersembahkan untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Wow, ini indah. Ini seperti nyanyian atau pujian atau penyembahan sepanjang waktu di hadapan Allah. Kalau setiap hari-hari hidup kita, saudara, kita melakukan kehendak Bapa, itu menjadi keharuman di hadapan Allah, menjadi simfoni yang indah, dan itu menjadi penghiburan bagi Tuhan. Ayub disebut anak penghiburan. Ternyata bukan hanya penghiburan untuk manusia saja, tapi juga untuk Allah. Seperti yang saya kemukakan tadi pagi, saudaraku, jam 11, Tuhan memberi kita kesempatan, atau ada kesempatan, diizinkannya kesempatan, atau dibiarkannya kesempatan kita berbuat salah. Ada peluang-peluang di mana kita bisa memuaskan keinginan diri kita sendiri, ambisi kita, nafsu-nafsu kita. Ada peluang, ada kesempatan, ada sarana untuk itu. Terbuka peluang dan kesempatan itu. Itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyenangkan Dia. Untuk membuktikan, saudaraku, bahwa kita mencintai Tuhan. Ketika kita menolak perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita membunuh kodrat dosa kita. Dan kita menghidupkan kodrat ilahi, menghidupkan karakter Allah. Jadi kelemahan kita apa? Di situ Tuhan memberi peluang untuk dipuaskan. Jadi jangan berharap saudara tidak memiliki kesempatan berbuat dosa. Tuhan yang memberi kesempatan, mengizinkan atau membiarkan. Saudara tidak bisa berkata,
Aku sebenarnya mau sabar. Tapi orang di sekitar saya ini loh yang bikin saya marah. Nah justru memang orang di sekitar saudara membuat saudara marah. Kalau saudara tidak marah, saudara bisa mengendalikan emosi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali saudara membunuh karakter dosa dan menghidupkan karakter ilahi. Saudara memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Dan biasanya setan akan berkata begini, kali ini saja, ini yang terakhir. Jangan sekali-kali bicara ini yang terakhir. Karena tidak pernah menjadi yang terakhir. Saudara harus berkata tidak. Sama sekali tidak. Ya, hal ini yang akan membuat saudara bisa memberikan korban yang berbau harum. Ketika dagingmu disalibkan, nafsumu disalibkan, ambisimu disalibkan, egomu disalibkan, itu membawa keharuman di hadapan Allah. Kita harus merindukan, saudara, kehidupan kita yang bisa berbau harum. Saudara bisa minta kepada Tuhan, dan ini bisa terrealisir. Belas kasihanilah aku Tuhan, agar aku memiliki keharuman ini. Banyak masalah-masalah kita yang belum selesai. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Jangan terjebak di dalam persoalan-persoalan yang memang tidak akan pernah habis. Kebutuhan juga tidak akan pernah tidak ada. Selalu ada yang dirasa sebagai kebutuhan. Tetapi kita harus bisa mengatakan Yesus cukup bagiku. Yang penting bagaimana aku menjadi keharuman bagi Dia, menjadi simfoni yang indah. Dan yang kedua, saudara, kita akan diberi kesempatan Tuhan untuk menolong Lazarus. Pasti ada Lazarus yang Tuhan kirim, saudaraku. Belas kasihan seperti ini harus kita miliki. Belas kasihan seperti ini harus kita miliki, saudaraku. Belas kasihan Tuhan. Maka kita bisa minta, saudara sekalian, hati seperti hati yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan akan memberi kita kesempatan, saudara, bertemu dengan Lazarus yang mengganggu hidup kita, ngeresei, merepotkan. Tetapi Lazarus itu kesempatan kita mengumpulkan harta di surga. Kesempatan kita berprestasi di kekekalan. Di Matius pasal 25 Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan itu diperhitungkan sebagai tindakan kita untuk Tuhan sendiri. Hati kita akan dipuaskan. Maksud saya hati kita akan dipuaskan waktu kita mulai mengulurkan tangan untuk Lazarus. Kalau dulu kita merasa diganggu, direpotkan, tapi suatu saat sampai pada tingkat tertentu Anda merasa puas dan sukacita dan bahagia ketika kita mengulurkan tangan untuk Lazarus yang Tuhan kirim.
Dan ketika saudara bertumbuh di dalam perasaan Tuhan seperti itu, saya tidak tahu bagaimana menggambarkan. Perasaan Tuhan akan tersentuh, celing gitu. Siapa yang memakai perasaanku ini? Siapa yang memakai perasaanku ini? Ternyata saudara. Percayalah saudara, itu menjadi penghiburan di hati Tuhan. Memang kita tidak bisa menolong semua orang. Kita juga harus berhati-hati terhadap orang yang mau memanfaatkan kemurahan hati kita, tetapi merusak hidupnya. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita bagaimana sepatutnya kita menolong orang. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengenakan, menerjemahkan perasaan Tuhan di dalam diri kita. Sampai celing Tuhan merasa, siapa yang pakai perasaanku ini? Nyambung frekuensinya. Dan Tuhan senang ada orang yang masih mau mengenakan perasaannya. Tidak mungkin Anda tidak memiliki sesuatu yang bisa dibagikan. Sesusah, seminim, semiskin apapun saudara, pasti ada yang bisa saudara pecahkan bagi orang lain. Pasti ada yang bisa saudara curahkan bagi orang lain, sekecil apapun. Di sini yang penting bukan jumlahnya, tetapi bagaimana perasaan Tuhan dimanifestasikan, dikenakan, diterjemahkan di dalam diri kita. Maka memang tidak bisa terpisah dari kesucian hidup. Orang yang tidak memiliki kesucian hidup tidak mungkin bisa memiliki perasaan Tuhan. Kalaupun kelihatannya dia murah hati, dia memberi, bukan karena tangan Tuhan yang terulur, itu tangannya sendiri. Dengan 1001 motivasi. Tetapi kalau kita hidup di dalam kesucian Tuhan dan benar-benar mau mengenakan perasaan Tuhan, kita bisa memiliki perasaannya. Harta yang kita akan miliki, sedang kita perjuangkan, adalah harta abadi yang suatu hari Tuhan akan mengatakan, aku temukan diriku di dalam dirimu. Aku temukan diriku di dalam dirimu. Dan kita bisa mempersoalkan mulai sekarang, apakah benar Tuhan menemukan perasaan dan dirinya di dalam diri kita. Itu benar-benar membuat saya gundah. Karena kita punya refleks dosa. Jadi pada waktu kita mendapatkan satu aksi, reaksi kita itu sering refleks dosa. Refleks ketidaktepatan, refleksi aku, refleks kemanusiaan kita, human kita. Nah, kalau kita belajar terus nanti refleks ilahi. Contoh sederhana saja, tapi ini masih termasuk contoh kasar ya. Kalau saudara lagi jalan, orang nabrak saudara, itu refleksnya, sialan ini orang, refleksnya. Ya. Waktu orang memuji kita, refleks kita bagaimana? Waktu kita disalahkan orang, refleks kita bagaimana? Waktu saudara ditunggu orang, Anda terlambat, orang tanya, kamu di mana? Refleks bohongnya bisa muncul.
Sebentar lagi, padahal masih jauh. Pria-pria yang matanya masih ada keranjangnya, itu refleks dosanya juga. Wanita-wanita yang matanya juga ada ganjen atau genitnya, itu refleksnya ada. Wanita-wanita yang biasa mengganggu laki-laki, entah dia punya pasangan hidup atau tidak. Kalau punya pasangan hidup kan biasanya pelakor ya. Itu refleks dosanya kelihatan. Saudara melihat barang-barang bagus, perhiasan dan lain-lain, refleks saudara untuk memiliki cepat. Refleks dosa. Kita punya refleks-refleks itu. Memang refleks saudara bukan refleks dosa dalam arti pelanggaran moral umum, tapi ketidaktulusan, ya, kemunafikan, kesombongan terselubung, refleks dosanya ada. Ya, begitu. Si aku ini masih mau hidup, masih mau tampil. Dan saya kadang-kadang masih menemukan itu di dalam diri saya. Dan saya sangat menyesal. Menyesal. Saya berdoa sungguh-sungguh. Dan saya mengajarkan saudara doa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana memiliki hati Tuhan. Saudara minta. Roh Kudus akan menolong saudara untuk menunjukkan refleks-refleks dosa itu. Mengkikisnya, membuangnya supaya kita memiliki perasaan Tuhan. Di dalam kerajaan surga nanti tentu ada grid-grid. Maka Alkitab berkata berulang-ulang, upahmu besar. Digambarkan lain dengan kalimat kamu mendapat kepercayaan 10 kota, 5 kota, 3 kota dan lain-lain, kira-kira begitu. Orang yang terus belajar untuk mematikan kedagingannya, manusia lama, ya saudara, ini tidak perlu saya jelaskan, saudara tahu. Jaga mulut, jaga mata, jaga hidupmu ya, dari hal yang tidak patut. Lalu saudara mulai belajar mengenakan pikiran perasaan Tuhan. Karena memang kehendak Tuhan agar kita memiliki pikiran dan perasaannya. Tuhan akan mempercayakan proyek-proyek. Proyek-proyek. Satu Lazarus engkau tolak, tidak akan ada Lazarus lain. Tapi satu Lazarus engkau terima, Tuhan akan kirim Lazarus yang lain. Ingat, sekecil apapun, saudara pasti bisa berbuat sesuatu. Ada yang bisa saudara pecahkan bagi orang lain. Ada bagian rotimu yang bisa kau bagikan. Ada bagian anggurmu yang bisa kau curahkan untuk orang lain. Sebelum kesempatan ini berlalu dan saudara tidak dipercayai Tuhan dengan proyek-proyeknya yang membuat saudara menjadi kaya di dalam Tuhan. Mari kita berubah. Mari kita berubah, saudara. Dia yang miskin, maksud saya, dia yang kaya menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Itu kaya bukan kaya materi. Ya, itu pasti kaya terkait dengan kemuliaan karena Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan. Dia yang memiliki kemuliaan, dia yang kaya. Menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Supaya kita manusia berdosa bisa dinaikkan martabat dan harkatnya menjadi anak-anak Allah yang juga dimuliakan bersama dengan dia.
Yang dalam Roma 8 ayat 17 kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab kita anak Allah, dan kalau kita anak Allah kita ahli waris. Dan kalau kita ahli waris kita juga berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu atau kalau kita menderita bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belajar taat dari apa yang dideritanya. Ya, belajar taat dari apa yang dideritanya. Setelah dia mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan, menjadi penggubah, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Jadi kita bisa hidup seperti dia hidup. Sebab memang Tuhan Yesus naik ke surga supaya pekerjaannya kita yang teruskan. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tongkat estafet ini, tongkat estafet yang Yesus terima dari Bapa diberikan kepada kita. Nah, kita siapa ini? Tentu kita yang mengikuti jejak Tuhan Yesus, yang mau hidup di dalam kesucian Bapa dan terus belajar untuk memiliki pikiran perasaan Tuhan. Tuhan tampil di gelanggang dunia ini, saudara, melalui dan di dalam hidup kita. Kita perwakilannya. Kita perwakilannya. Karenanya Tuhan Yesus mengatakan, mereka menolak kamu, mereka menolak aku. Kita perwakilannya. Kita representatif. Kita ambasadornya, utusan. Dan juga menjadi surat yang terbuka untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada dunia. Inilah yang saya maksud dengan prestasi kekal, prestasi abadi yang harus kita pergumulkan, kita perjuangkan, saudara. Ini melanjutkan khotbah saya tadi pagi jam 11. Jadi saudara, supaya lengkap menerima berkat rohani ini, saudara bisa mendengarkan khotbah saya jam 11 tadi. Orang mengisi tahun-tahun umur hidupnya dengan perjuangan demi karir, demi pangkat kedudukan, demi gelar, demi popularitas, demi harta. Yang itu dianggapnya sebagai prestasi, dan tentunya orang berpikir dengan prestasi itu ia menjadi bernilai. Dia menjadi berharga, dia bahagia. Itu disesatkan. Padahal semua itu lenyap sekejap seperti uap. Dan kita pada umumnya telah disesatkan. Sehingga kita telah terbawa oleh irama dunia. Bersyukur kita sekarang mendengar kebenaran ini. Kita ditarik untuk keluar dari irama yang salah tersebut, saudara. Kita ditarik untuk keluar dari irama yang salah tersebut. Kita mau memperjuangkan prestasi yang memiliki nilai kekal. Prestasi abadi, saudaraku. Kalau saudara suatu hari melihat kemuliaan Allah dan memandang kekekalan yang dahsyat, saudara akan sangat menyesal sekali ketika saudara tidak bisa lagi kembali ke bumi. Dan saudara bisa merasakan, menghayati betapa singkatnya waktu yang Tuhan berikan itu. 70 tahun, 80, 90 tahun. Itu kalau dibandingkan dengan kekekalan tidak ada artinya. Tetapi kalau kita mengisi tahun-tahun hidup kita ini untuk mencapai prestasi abadi yang sama dengan mengumpulkan harta di surga, kita tidak pernah menyesal. Setiap hari ketika Tuhan membukakan rahasia firman-Nya, kita merasa seperti orang Kristen baru.
Kita seperti baru mulai dari nol, starting from zero. Kalau dulu kita merasa sudah tahu banyak, sudah benar ya. Tapi sekarang kita mulai belajar seperti mulai dari nol. Mulai dari nol. Dan hidup itu jadi mengasihkan, saudaraku. Doa kita adalah, Tuhan, jadikan hidupku bernilai bagi kerajaan Allah. Dan sekecil apapun, buat hidupku berguna, berperan dalam pekerjaan. Sekecil apapun. Kata sekecil ini, sekecil apapun bukan berarti kita mau memberikan sekecil-kecilnya, tetapi kita memberikan tanpa batas apa yang kita miliki. Yang itu berperan bagi pekerjaan Tuhan, sekecil apapun. Tetapi itu seluruh hidup kita tanpa batas. Saudara harus keluar dari irama yang salah. Ya, yang menyesatkan semua manusia. Kita ikut jejak Tuhan Yesus yang hidupnya benar-benar hanya difokuskan kepada Bapa. Dengan kalimat makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan berbicara mengenai kekayaan kekal itu juga di Lukas pasal 12. Lukas pasal 12, kita baca ayat 20 dan 21. Coba dimunculkan ayat ini. Lukas 12, ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepada orang kaya itu, yang sibuk mengumpulkan harta di bumi. Hai engkau orang bodoh. Padahal orang ini sudah jadi konglomerat. Kalau di zaman kita. Sebab begitu banyak miliknya, banyak asetnya. Sehingga dia harus menambah gudang. Dan dia berkata, hei jiwaku tenanglah, senangkan dirimu. Ini gak nyambung. Gandum gak nyambung dengan jiwa. Dasar bodoh. Kalau perutmu diisi nasi, jiwamu tidak bisa diisi roti. Jiwamu hanya bisa diisi Tuhan, bukan makanan. Tapi banyak orang tidak mengerti ini. Nah, ini seperti orang bodoh ini. Anda bisa membaca ayat-ayat sebelumnya. Orang ini kaya, sukses. Wah, kalau orang seperti ini hidup di zaman ini, pasti dihormati, saudaraku. Dihormati oleh masyarakat, oleh para konglomerat atau orang-orang kaya, dihormati oleh pejabat-pejabat karena bisa menjadi ATM. Lalu juga dihormati oleh pendeta-pendeta, sebab kalau dia datang, wow, ya, bintang. Tapi kita tidak boleh begitu. Itu melukai hati Tuhan. Kita mau setiap kali kebaktian seperti ini, Allah hadir di sini. Saya tadi duduk di sana, saya berdoa, saya bergumul. Tuhan, orang-orang ini sudah datang 2 kali di antaranya kebaktian. Lalu sore-sore masih mau datang lagi. Padahal tergoda untuk ikut online saja. Sambil ikut kebaktian, makan kuaci. Makan kacang sambil menyeruput kopi susu atau sambil makan kacang dan lain-lain. Tapi saudara duduk, Anda nggak bisa makan kacang di sini. Karena Anda bisa diomeli tetangga atau security suruh Anda keluar makan kacang di kafe sana, bukan di sini. Di sini untuk duduk manis dengar firman. Fokus Anda ke Tuhan. Dan saya minta kepada Tuhan, buat hadirat lebih kuat. Lebih kuat. Supaya beda. Saudara kebaktian di rumah sambil pakai kolor. Sekali-kali lihat WhatsApp. Dengan duduk manis. Membuat handphone saudara dalam keadaan off. Itu beda perhatian saudara. Kecuali saudara di luar kota, di luar negeri ya harus ikut
online. Tapi kalau masih bisa hadir, kita berdoa agar kebaktian jam 5 sore akan memiliki suasana yang lain di dalam hadirat Tuhan. Pasti saudara mendengarkan khotbah ini dengan saya, eye to eye, face to face, dengan di rumah itu different, saudara. Saudara pasti lebih bisa merasakan perasaan pembicara. Dan kalau pembicara diurapi itu perasaan Tuhan mengalir juga. Dan kebenarannya itu kuat, saudaraku. Anda sudah datang ke tempat ini, saya harap saudara akan bisa benar-benar merasakan sentuhan Tuhan. Jadi lebih dari seorang konglomerat yang hadir lalu kita senang, konglomerat itu datang loh di Rehoboth. Jangan. Dulu kita suka begitu, jujur. Kalau ada pengacara hebat, pejabat, kita bangga. Hari ini kita harus berubah. Jangan buat itu. Semua kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, anak-anak Allah. Kita harus lebih menghadirkan Tuhan di sini dan bangga kalau Bapak di surga hadir di sini. Saya tidak sembarang percaya setiap penglihatan. Tapi salah satu penglihatan yang diberikan, yang dinyatakan, disaksikan kepada saya pada waktu doa hari Jumat, saya mengaminkan. Di mana dia bisa melihat malaikat-malaikat menari-nari di sini. Dan kadang-kadang malaikat bisa berubah seperti bunga. Pasti tidak dikarang. Dia tidak punya kepentingan untuk itu. Dan saudara tahu, saya punya ruangan doa di sini. Saya sudah berdoa di Jumat itu. Kirimkan malaikat-malaikat penyembah. Hari itu ada kesaksian itu. Puji Tuhan. Jadi kita mau merasakan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Supaya saudara yang menyediakan waktu hadir bisa mendapatkan berkat rohani yang lebih. Oke, saudara. Nah, kembali soal orang kaya tadi. Kita harus menghormati orang kaya. Orang kaya juga harus dihormati, tidak boleh diserang. Kalau dulu kadang-kadang saya menyerang. Saya minta maaf kepada orang kaya yang saya serang. Ada kepahitan gitu. Ya. Saya melihat ada orang-orang kaya yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Bahkan sewenang-wenang terhadap gereja atau pendeta. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak patut. Pasti sekarang saudara sudah tidak mendengar itu. Kita harus dalam damai sejahtera. Karena kita juga perlu orang-orang kaya yang uangnya untuk orang-orang miskin, bukan untuk kita. Hatinya dijamah, disentuh, uangnya dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, konglomerat yang ini, dia merasakan, dia berkata, hai jiwaku banyak harta, senangkan dirimu, tertimbun bertahun-tahun. Lalu firman Tuhan mengatakan apa? Munculkan, hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya untuk anak cucu lah. Anak cucu punya rezekinya sendiri. Amin gak? Tetapi kamu punya tanggung jawab untuk orang yang menjadi bagianmu, yang kepadanya engkau harus pecahkan rotimu dan curahkan anggurmu. Amin. Begitu saudaraku. Apakah tidak boleh mewariskan kekayaan ke anak-anak? Oh, harus beri warisan pendidikan. Kalau ada harta, beri warisan harta dan perusahaan dan lain-lain. Tapi satu ini tidak boleh tidak harus kau wariskan. Takut akan Allah. Sebab kalau tidak, pendidikan, gelar, harta, uang jadi kutuk dan laknat. Paham saudara? Saya tidak punya kepentingan. Jangan saudara berkata, Pak Eras mau bagian ya? Enggak. Aku enggak berhak punya bagian apa-apa. Oke? Ini jangan sampai ditujukan ke saudara. Waduh Pak, saya mah bukan orang kaya.
Saudara bukan orang kaya tapi orang bodoh, sama saja. Udah miskin bodoh lagi, Anda lebih celaka. Di dunia sudah tidak menikmati kekayaan, kekal juga melarat. Itu namanya melarat pangkat 2, alias melarat kuadrat. Tidak begitu. Lalu ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Anda jangan takut kalau berbuat baik lalu orang berkata, wah dia tebar pesona. Jangan takut. Nanti kita di surga, di kekekalan baru dibuka semua rahasia. Dan Anda harus ingat bahwa semua itu akan dibuka. Jadi kalau Anda memang tebar pesona dengan berbuat baik, Anda akan dipermalukan. Itu useless, tidak ada artinya. Saudara berbuat baik juga bukan untuk membeli orang demi kepentinganmu. Tapi saya mengerti waktu kita berbuat baik, kita membeli orang itu untuk Tuhan. Biar dia berhutang kebaikan, lalu kita arahkan dia ke Tuhan. Yang tahu siapa? Ya nanti di kekekalan baru buka-bukaan, saudaraku. Kalau saudara berbuat baik, ingat bukan mau tebar pesona, bukan mau membeli orang untuk saudara miliki, supaya saudara dikultuskan. Tidak begitu ya. Tapi saudara membeli orang itu untuk Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan. Kamu beli orang itu untuk Tuhan. Amin. Loh, Anda mengerti? Amin. Tidak bisa tidak, kebaikanmu akan menggiring orang kepada kekekalan. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Saudara akan punya kesempatan kepada tetanggamu kanan kiri. Pasti Tuhan akan beri proyek-proyek itu kepada saudara. Saudara bisa jadi utusan Tuhan, saudaraku. Dan saya sampaikan ini demi keuntungan saudara. Demi keuntungan saudara. Saudara mengumpulkan harta di surga. Saudara bernilai, punya arti bagi kerajaan surga. Dan kalau saudara berarti bagi kerajaan surga, saudara akan dibawa ke kerajaan itu. Saudara memiliki peran dalam pekerjaan Allah, saudara layak menerima upah. Kita bekerja bukan karena upah, saudaraku. Tapi orang yang bekerja pantas mendapat upah. Jangan saudara sia-siakan kesempatan ini bertumbuh di dalam kekudusan. Nanti kita akan bersama-sama belajar terus. Bertumbuh dalam mengenakan pikiran perasaan Kristus. Punya belas kasihan. Tuhan akan memberi proyek-proyek. Sampai hari ini saya berdoa, Tuhan apa yang harus kulakukan? Karena waktuku juga makin singkat, sempit. Dan saya nggak boleh memperdaya saudara, menyalahgunakan saudara. Saya harus menemukan apa rencana Allah dalam hidup saya, karena saya seorang pemimpin, dan mengarahkan semua saudara untuk proyek Tuhan itu. Tanpa saya mencari keuntungan pribadi di bumi, tapi mencari keuntungan di surga. Jangan ada jemaat Rehobot sampai anaknya tidak bisa sekolah. Kecuali memang dia tidak sanggup sekolah karena kecerdasannya kurang atau karena bakatnya bukan untuk sekolah. Begitu. Kalau tidak sekolah ya punya keahlian. Gereja sangat bertanggung jawab. Makanya saudara saya himbau mengisi My Rehobot. Supaya saudara memang anggota kami. Tidak semua orang minta tolong kita bisa tolong karena
terbatas. Tapi kalau saudara sudah jemaat, jangan mau minta tolong baru jadi daftar My Rehoboth. Pagi jam 7 daftar My Rehoboth, jam 8 tolonglah Pak saya jemaat di My Rehoboth. Ini yang begini-begini model orang yang memanfaatkan. Saudara jauh-jauh hari, saudara sungguh-sungguh ikut firman. Saudara ikut Rehoboth, bukan kan di Rehoboth itu punya diakonia yang baik. Tapi memang saudara mau belajar firman. Amin. Supaya anakmu jangan jadi tukang begal, jangan anak gadismu, anak-anak perempuanmu jual diri. Jangan. Amin. Tentu kita yang mampu kita ikut mendukung, saudaraku. Kita harus menolong orang-orang miskin, saudaraku sekalian. Dua hari yang lalu ada SMS berkata, Om, kalau saya bisa ketemu Om, saya dan Koko mau sujud di kaki Om. Kami terima kasih Om. Artinya kalau nggak ada Om, kami semua sudah habis. Yang satu mau bunuh diri, yang satu ya banyak masalah lah. Itu Lazarus. Saya sebenarnya nggak punya rencana mau cerita ini, saudara. Tapi saya mau beritahu, suatu hari pasti dibuka ini. Tapi sekarang saya mau beritahu, ada orang-orang seperti ini. Dan saya harus mengatakan kepada saudara, ikutilah teladanku. Seperti aku ikut teladan Kristus. Saya bukan orang hebat, saya hanya orang nekat. Saya tidak mau dikultuskan. Saya hanya mau bersama-sama saudara menjadi bapak rohani yang kita bersama-sama berubah. Dan suatu hari kalau kita meninggal dunia, saudaraku, kita telah mengumpulkan harta di surga. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan hanya mendengar khotbah saya dan setuju. Tapi buatlah sesuatu. Pasti ada yang saudara bisa lakukan. Sekecil apapun. Pasti ada yang bisa saudara lakukan. Sungguh-sungguhlah berurusan dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu punya nurani yang bersih. Menangkap khotbah saya ini dengan hati yang bersih. Tidak ada motif negatif atau motif-motif untuk pribadi saya. Itu demi supaya saudara tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan guna memiliki prestasi di kekekalan. Amin.